Suara dari sungai di suatu siang yang terik, desa Waringin diliputi ketenangan seperti biasanya. Anak-anak bermain di sawah, para ibu menjemur pakaian, dan para bapak duduk santai di warung kopi. Tapi di balik semua itu, ada satu tempat yang selalu dihindari, pohon mangga tua di pinggir sungai. Kata orang-orang tua, pohon itu ditunggu makhluk halus. Dulu, ada seorang perempuan hamil yang meninggal tragis di sana, dan sejak itu, pohon mangga itu dianggap keramat. Tak ada yang berani mendekat, apalagi di sore hari. Namun siang itu, Dina, gadis kecil berusia 7 tahun, sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Tanpa sadar, ia berlari terlalu jauh, hingga ke tepi sungai. Tanah licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Dina jatuh, teriak salah satu temannya panik. Warga segera berlarian menuju sungai. Arus deras, tubuh kecil Dina menghilang di antara ombak coklat kecoklatan. Semua panik. Seorang pemuda nekat menyelam, tapi tak menemukan apa-apa. Namun 5 menit kemudian, terdengar suara tangisan dari tepi sungai. Dina ditemukan duduk di atas batu besar, basah kuyup, tapi tanpa luka sedikit pun. Ia menatap kosong, lalu tersenyum pelan. "Aku diselamatkan sama ibu cantik, bajunya putih," katanya lirih. Semua saling pandang. Tak ada satupun orang dewasa yang mengaku melihat perempuan di sekitar sungai. Perempuan itu bilang namanya Sari. Lanjut Dina polos. "Dia bilang aku jangan takut, dia jaga aku." Hening, seorang nenek tua mencengkeram tasbihnya dan berbisik lirih, "Jangan-jangan, penunggu pohon mangga." Malam itu, kabar tentang ibu berbaju putih yang menyelamatkan Dina menyebar ke seluruh desa. Sebagian tak percaya, sebagian lagi justru tambah takut. Apakah itu kuntilanak? Jika ya, mengapa ia menolong, bukan mencelakai? Dari balik jendela rumahnya, Dina tersenyum sendiri sambil menatap ke arah pohon mangga di kejauhan. "Terima kasih, Bu Sari," bisiknya sebelum tidur. Pas kejadian di sungai, desa Waringin kembali sunyi. Tapi kali ini bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi penuh bisik-bisik dan rasa tidak enak. Semua orang membicarakan sosok ibu berbaju putih yang menolong Dina. Ada yang bilang itu tanda kebaikan, tapi tak sedikit yang percaya itu pertanda bahaya akan datang. Di sisi lain, Bayu, remaja kelas 2 SMA, duduk sendirian di kamarnya. Ia membaca ulang artikel blog horor yang ia tulis tentang legenda pohon-pohon angker di Jawa. Cerita tentang pohon mangga di desanya sendiri belum pernah ia masukkan. Tapi kejadian Dina membuatnya gelisah. Kuntilanak biasanya muncul untuk menakut-nakuti. Tapi yang ini justru menolong. Aneh, gumam Bayu sambil membuka buku catatan lamanya. Pagi harinya, Bayu menemui Bu Sri, penjaga perpustakaan desa yang dikenal menyimpan banyak kisah lama. "Bu Sri, saya mau tanya tentang pohon mangga dekat sungai itu," kata Bayu hati-hati. Wajah Bu Sri langsung berubah. Ia menatap Bayu lekat-lekat. "Kamu kenapa nanya itu? Ada yang bilang pohon itu dijaga makhluk halus. Tapi, dia nolong orang." Bu Sri menghela napas panjang. "Pohon itu sudah ada sebelum aku lahir. Dulu, ada perempuan bernama Sari. Hamil besar, suaminya meninggal di perantauan. Malam-malam, dia datang ke rumah Pak Raka, minta tolong. Tapi ditolak. Dia melahirkan sendirian di bawah pohon itu, dan meninggal." Bayu membeku. Nama Sari sama seperti yang disebut Dina. Bu Sri melanjutkan, "Sejak itu, orang-orang bilang arwahnya gentayangan. Tapi, beda, dia gak ganggu. Kadang malah ada yang bilang, dia suka muncul dan nolongin." Malam itu, Bayu diam-diam mendekati pohon mangga. Ia memotret, mencatat, dan merekam suara alam sekitar untuk blognya. Tapi saat ia hendak pergi, angin dingin berhembus keras. Daun-daun berguguran. Lalu terdengar bisikan pelan, "Jangan takut." Bayu terdiam. Suara itu terdengar seperti suara ibu-ibu, lembut, tapi dingin. Tidak menakutkan, tapi juga tidak biasa. Ia buru-buru lari pulang. Tapi di benaknya hanya satu hal. Siapa sebenarnya Sari? Kenapa ia tidak marah, melainkan memilih untuk menolong? Malam berturut-turut Bayu tak bisa tidur nyenyak. Suara lirih dari bawah pohon mangga masih terngiang di kepalanya. "Jangan takut." Bayu memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Ia ingat, kakeknya dulu adalah dukun desa yang sangat dihormati sebelum wafat 5 tahun lalu. Di gudang rumah, Bayu menemukan sebuah peti kayu tua berdebu berisi buku catatan sang kakek. Saat membuka halaman demi halaman, matanya tertumbuk pada satu nama. Sari 1995.
Perempuan hamil besar, meninggal saat melahirkan. Ditolak pertolongan oleh kepala desa dan warga karena dianggap pembawa sial. Arwahnya terikat pada pohon mangga. Bayu terpaku. Tulisannya jelas, lengkap, dan tak terbantahkan. Keesokan harinya, Bayu menemui Pak Raka, kepala desa sekarang, yang saat kejadian dulu masih muda. Mereka duduk di teras rumah Pak Raka sambil menyeruput kopi. Tapi ketika Bayu menyebut nama, Sari, wajah Pak Raka langsung tegang. Jangan bahas itu lagi, Bayu. Sudah lama berlalu, tapi dia masih di sini, Pak. Menolong orang, termasuk Dina. Pak Raka menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia membuka mulut. Dulu, kami memang salah. Sari datang malam-malam, minta tolong karena perutnya mulas. Kami takut, waktu itu sedang musim pagebluk. Banyak orang sakit. Ada yang percaya kalau menolong perempuan melahirkan di malam hari, bisa membawa petaka. Kamu biarkan dia mati, Pak. Pak Raka menunduk. Dia meninggal sendirian, di bawah pohon mangga. Kami semua berdosa. Malam itu, Bayu kembali ke pohon mangga. Ia membawa bunga, lilin, dan surat permintaan maaf yang ditulisnya sendiri. Ia letakkan di bawah pohon, lalu berbicara pelan. Bu Sari, maafkan kami. Tapi sekarang kami tahu, Ibu tidak ingin menyakiti. Ibu ingin melindungi. Tiba-tiba, angin berhenti. Hening, lilin yang tadi berkedip, kini menyala tenang. Daun-daun tak lagi bergoyang. Udara menjadi hangat. Bayu melihat siluet samar seorang perempuan berdiri di kejauhan, di bawah cahaya bulan. Rambut panjang, gaun putih, dan wajah yang tersenyum damai. Dia tidak menyeramkan. Dia seperti seorang ibu. Bayu tak lari. Ia hanya berdiri terpaku, air mata menetes. Terima kasih sudah mendengar, bisik suara itu di angin. Lalu bayangan itu menghilang, menyatu dengan pohon mangga yang kembali tenang.